Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Vivi Apriani. Saya dari kelas reguler 1, klaster 2, 6 Moneter. Di sini saya ingin menjelaskan pertemuan ke-7 tentang pendapatan dan pengeluaran terbesar Kota Medan. Mata kuliah Teori Ekspor Impor, dosen pengampu Bapak Ahmad Fadlan, SE MSI. Jadi, setahu saya dan sepengetahuan saya, Kota Medan itu pendapatan terbesarnya dari pajak dan tol. Tuh. Jadi pajak itu seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak usaha, dan pajak lain sebagainya. Pajak bumi dan bangunan rumah yang biasanya setiap bulannya dikutip lah gitu ya kan. Terus sama seperti pajak kendaraan dan juga pajak-pajak usaha gitu. Kemudian jadi pendapatan Kota Medan itu kan pajak dan tol kan. Jadi kalau tol itu kayak gini, misal kita nih melalui jalan tol itu kan mempermudah atau alternatif jalan yang lebih singkat untuk menuju suatu daerah. Jadi kita kalau masuk ke situ, kita akan membayar sesuai dengan kemana arah kita, sejauh mana kita ingin pergi gitu. Jadi kita harus membayar lah gitu kan. Kemudian pengeluaran Kota Medan itu juga karena kerusakan dari tol atau kerusakan jalan, pembangunan jalan dan lain sebagainya, itu termasuk pengeluaran dari Kota Medan. Nah, kemudian di Indonesia ini kan pajak itu terbagi dua. Yang pertama itu pajak dan non-pajak. Kalau pajak itu adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat atau warga negara yang nominalnya itu sudah ditentukan. Yang tadi seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak rumah, itu pajak bumi dan bangunan, dan pajak usaha. Jadi kalau yang non-pajak itu adalah pengertiannya itu sesuatu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara atau penduduk yang nominalnya itu tidak ditentukan atau bebas gitu. Misalnya contohnya dishub itu kayak kita nih pergi ke kayaknya dishub itu bisa dibilang kayak keamanan gitu kan. Kemudian sama ada tuh kayak saya pergi tuh ke pulang kampung gitu kan. Nah, biasanya kalau super angkot atau bus-bus itu di setiap jalannya, entah jalan mana gitu, itu orang tuh udah punya pangkalan atau apa, nanti itu berhenti sebentar untuk ngasih misalnya 20.000. Jadi ngasihnya itu seberapa penghasilan dari busnya tadi itu, nggak harus ditentuin harus 25.000 per hari, itu nggak. Misalnya pendapatan hari ini misalnya penumpang itu cuma 2 orang atau lebih dari 5 orang gitu kan, dia tuh suka hati aja harganya, sama kayak naik angkot atau kayak di contohnya tuh di Iskandar Muda yang belok kanan itu kan, biasanya kan ada berhenti di Carrefour itu kan, si orang-orang yang ngutip-ngutip untuk bayar keamanan lah gitu misalnya kan. Nah itu dia, jadi itu bisa bayar kayak seberapa penghasilan dari sini, ya udah gitu, misalnya kasih 2.000 5.000 ya udah nggak apa-apa karena itu adalah non pajak. Nah, non-pajak itu dan pajak itu adalah sesuatu yang wajib dibayar oleh warga negara atau penduduk. Namun bedanya kalau pajak dia ditentukan nominalnya, sedangkan non-pajak tidak ditentukan nominalnya. Itu kira-kira. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.